5, 9, 10 2 Korintus 5, 9, 10 Karena kami juga sangat ingin menyenangkan Dia, baik yang ada maupun yang tidak ada. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, agar masing-masing dapat menerima menurut apa yang telah Dia lakukan melalui tubuh, baik atau buruk. 2 Korintus 5, 9, 10 Tujuan utama hidup meskipun dapat dikatakan bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk memuliakan dirinya, dalam banyak hal Tuhan dimuliakan terlepas dari kerja sama kita. Mereka yang berakhir di neraka akhirnya memuliakan sifat hukum Allah. Dan orang-orang yang takdirnya surga akhirnya memuliakan rahmat-Nya. Tetapi ketika datang untuk menjalankan kehendak bebas kita sebagai orang Kristen, apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita? Alkitab mengajarkan bahwa tujuan hidup orang Kristen adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kami bertujuan untuk menyenangkan Dia, apakah kita berada di rumah dalam tubuh atau jauh dari itu. Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, sehingga masing-masing dapat menerima haknya untuk apa yang telah Dia lakukan selama di dalam tubuh, menjadi baik atau buruk. 2 Korintus 5, 9, 10 ini mungkin menyiratkan bahwa tidak semua orang menyenangkan Tuhan dengan derajat yang sama. Karena bagaimana bisa sebuah tujuan jika itu diterima begitu saja? Tuhan mengasihi semua orang, bahkan musuh-musuhnya. Dan jika Dia mencintai musuhnya, Dia pasti mencintai musuhnya sendiri. Tapi Tuhan menyukai orang adalah hal yang sangat berbeda. Siapa yang Tuhan lebih suka berada di sekitar? Dia mencintai musuh-musuhnya, tetapi karena Dia tidak menyukai mereka, karena mereka tidak bertobat dan tidak memiliki kerendahan hati, menolak untuk mendengarkan Dia, Dia melemparkan mereka ke dalam neraka. Engkau bukanlah Tuhan yang senang dengan kejahatan, bersamamu orang-orang fasik tidak bisa tinggal. Mazmur 5, 4 Tetapi Ia juga tidak senang dengan kematian orang fasik, tetapi menantikan pertobatan mereka. Dari cara mereka dan hidup, Yehezkiel pukul 18:23, sebab aku tidak menyukai kematian siapapun, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan hiduplah. Yehezkiel pukul 18:32 Adapun mereka yang menjadi milik Kristus, mereka yang telah bertobat dan menaruh iman mereka di dalam Kristus, Ia tidak hanya mengasihi tetapi juga menyukai. Dia lebih suka kehadiran kita. Yesus berkata, Bapa, aku ingin orang-orang yang telah Engkau berikan kepadaku ada bersamaku dimanapun aku berada. Yohanes pukul 17:24 Dan, jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu bersamaku, supaya kamu juga berada di tempatku. Yohanes 14:3 Karena kami juga lebih menyukai kehadiranmu. Mereka mengikuti anak domba itu kemanapun dia pergi. Wahyu 14:4 Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik aku menjadi kuli di rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Mazmur 84:10 Tetapi sama seperti tidak semua anak Tuhan lebih menyukai hadirat Tuhan dalam derajat yang sama, bagaimana Anda menggunakan waktu luang Anda, demikian pula Tuhan tidak lebih menyukai kehadiran setiap anak Tuhan dengan derajat yang sama. Misalnya, tentang Rasul Yohanes ada tertulis, salah seorang dari mereka, murid yang dikasihi Yesus, sedang berbaring di sampingnya. Yohanes pukul 13:23 Mengapa ia diangkat sebagai orang yang dikasihi Yesus, dan perhatikan kedekatannya dengan Yesus. Dia berusaha untuk dekat dengannya. Jadi, terutama jika tidak semua orang disukai dengan derajat yang sama, menyenangkan Tuhan adalah tujuan yang tidak bisa dianggap remeh. Pengakuan iman Tuhan Yesus Kristus Saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya bertobat dari dosa-dosa saya, dan saya mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya dan cukup juru selamat hidup saya, menulis nama saya dalam buku kehidupan. Dalam Efesus 2:8-9 ada tertulis, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan dari dirimu sendiri, itu adalah pemberian Tuhan. Itu tidak berasal dari pekerjaan, jangan sampai ada orang yang menyombongkan diri. Efesus 2:8-9 Roma 10:9-10 Yaitu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya kepada kebenaran, dan dengan mulut orang mengaku kepada keselamatan. Roma 10:9-10